Mana yang lebih baik ya? Tahu atau tempe? Untuk menjawab itu, mari kita mulai dari proses pembuatannya untuk mengetahui jawabannya. Proses pembuatan tahu. Proses pembuatan tahu hampir mirip dengan proses pembuatan susu kedelai. Bedanya ialah ada tambahan bahan dan proses lainnya untuk memadatkan tahu. Pada dasarnya, tahu ialah susu kedelai yang dipadatkan. Proses awal dimulai dari merendam kedelai di dalam air sampai cukup lembek. Setelah itu, rendaman kedelai akan diblender, lalu disaring dengan kain. Perhatikan bahwa ampas kedelai tidak dipakai dalam proses pembuatan tahu. Padahal pada ampas kedelai masih mengandung banyak nutrisi. Oleh karena itu, bisa dipastikan tahu mengandung nutrisi yang lebih rendah dibanding kedelai utuh atau tempe. Air kedelai yang sudah disaring lalu dicetak dan dipadatkan dengan bahan koagulan. Bahan koagulan yang paling banyak dipakai untuk memadatkan tahu ialah kalsium sulfat. Atau bahasa awamnya ialah gipsum. Perhatikan bahwa kalsium sulfat ialah bahan kimia yang ditambahkan dalam pembuatan tahu. Bahan ini dalam batas tertentu dikategorikan aman untuk dikonsumsi. Dan karena adanya bahan kalsium dalam kalsium sulfat ini membuat tahu menjadi tinggi kalsium. Setelah dipadatkan dan dicetak, jadilah tahu yang siap untuk diolah jadi makanan lezat. Akan tetapi daya tahan tahu sangat singkat. Oleh karena itu, banyak produsen yang menambahkan bahan pengawet berbahaya pada tahu. Air garam dan air asam juga banyak dipakai untuk mengawetkan tahu. Apa ada dampaknya bagi tubuh? Beberapa penelitian di Indonesia dan Cina menunjukkan bahwa konsumsi tahu berkolerasi dengan penyakit pikun dan menurunnya daya ingat pada orang tua. Apakah ini karena penambahan pengawet atau bahan kimia pada tahu? Uniknya, konsumsi tempe tidak berkolerasi dengan menurunnya daya ingat. Sekarang mari kita lihat bagaimana tempe diproduksi. Pembuatan tempe lebih sederhana dari pembuatan tahu. Kedelai yang sudah direbus dan dibuang kulitnya, lalu dikeringkan dan dibiarkan sampai dingin. Setelah itu ditambahkan ragi tempe. Lalu dibungkus dan dibiarkan selama 1 hingga 2 hari untuk proses fermentasi. Apa itu ragi? Ragi bukanlah bahan kimia. Ragi ialah mikroorganisme bersel tunggal dari kerajaan jamur-jamuran. Ragi ialah sumber probiotik yang baik untuk usus. Tapi karena konsumsi tempe selalu dimasak dahulu, maka konsumsi tempe tidak akan membawa manfaat probiotik bagi tubuh. Sekarang mari kita lihat perbedaan nutrisi pada tahu dan tempe. Tempe mengandung lebih tinggi kalori dan nutrisi karena menggunakan kedelai utuh. Sedangkan tahu mengandung lebih tinggi kalsium karena penambahan bahan koagulan kalsium sulfat. Tempe ialah sumber protein, serat, dan zat besi yang baik. Meskipun tempe terlihat lebih sehat, tapi pengolahan tempe juga berpengaruh pada kesehatan dan keamanan saat dikonsumsi. Tempe memiliki rongga yang besar, sehingga menggoreng tempe akan membuat banyak minyak yang terserap dalam tempe. Bila Anda sering menggoreng tempe, Anda juga pasti sadar dengan banyaknya minyak yang diserap tempe. Bayangkan bila tempe digoreng dengan minyak seperti ini. Berapa banyak minyak jelantah yang Anda konsumsi?